Hitam banget lu. Speaker bukan lu, GR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di Indonesia nih ya, acara-acara di TV-nya itu biasanya suka ngikutin sesuai dengan hari besar apa yang terjadi gitu, ya nggak sih? Contohnya Cinta Fitri, ada Cinta Fitri season Ramadan ya kan? Nah gue curiga nih hari raya Imlek jangan-jangan di Cinanya sana itu juga ada acaranya gitu. Ada acara yang sesuai dengan Imlek, jadi ntar ada film Naruto spesial Imlek. Jadi ntar Naruto-nya berubah jadi 1000 bayangan, terus mereka ngadain atraksi barongsai. Ding 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 gitu. Gitu ya. Ya dan biasanya kalau misalkan perayaan-perayaan gitu, itu tuh suka banget nih orang Indonesia tuh merayakannya dengan nyalain petasan. Benar gak sih? Wow, dar gitu. Dan asal kalian tahu ya, petasan itu dibuat pada abad keempat. Dibuat pada abad keempat. Dan awalnya itu dibuat untuk mengusir roh jahat. Ngusir setan pakai petasan. Orang mengaji ya. Ini pakai petasan. Bisa lu bayangin nih suster ngesot datang nakutin gitu kan, ngesot tiba-tiba, suster ngesot nih. Gue takut nih. Syukur lu gitu. Suster ngesotnya langsung kabur gitu kan. Habis kabur balik lagi. Lu ngapain balik lagi? Saya mau terima kasih akhirnya saya bisa lari. sembuh suster ngesotnya ya kan. Tapi ini ya gue tadi di jalan sempat ngeliat ada orang kecelakaan gitu, dan gak tahu kenapa setiap kalau misalkan ada orang kecelakaan ada aja gitu satu orang yang datang, dia tuh cuma ngeliatin doang, terus dirinya gini nih. Terus dia nanya gitu, kenapa nih mas? Nonton bioskop? Kayak orang jatuh ya? Ya emang jatuh lah, lagian pakai nanya. Oh, saya hampir beli tiket loh tadi loh. Jatuh ya dia ya. Abis jatuh terus diapain? Difoto. Cekrek, depan muka orang lagi sakit difoto gitu. Cekrek, lu bayangin. Nih gua nih ya, misalnya gua nih jatuh nih, dar gitu. Jatuh terus luka-luka gitu, terus ada orang datang. Wah, difoto sumpah itu gua kesel banget itu pasti. Woi! Ulang. Sambil senyum. Jangan lupa tag ke Facebook gua. Dan nih ya, gue pengen ngomongin sesuatu yang penting dan menurut gue adalah orang yang paling adu domba sedunia itu adalah siapa? Wasit Smackdown. Wasit Smackdown adalah orang paling adu domba sedunia menurut gue. Dan emang harus, emang wasit Smackdown itu harus nih. Lu bayangin itu, ada orang piting-pitingan dia ngeliatin kayak begitu doang. Lu tau gak nih kalau diterusin dia ngomong, masa dikunci kayak begitu? Sikut dong, payah amat sih lu gitu. Ini pasti dipanas-panasin sama dia nih. Ini wasit Smackdown ini kerjanya cuma ngadu domba dan menurut gua wasit Smackdown ini emang harus orang yang bisa adu domba. Iya kan? Lu bayangin kalau misalkan wasit Smackdown orang yang nggak bisa adu domba, orang yang mencintai kerukunan. John Cena datang kan, Naruto datang wes. Naruto udah begini-begini, John Cena udah gaya-gaya, udah nggak boleh berantem. Udah Naruto lanjut sekolah, ayo John Cena sholat isya gitu. makanya menurut gua nggak boleh gitu. Maksudnya nggak bisa gitu orang yang cinta kerukunan jadi wasit Smackdown. Makanya harus orang yang suka adu domba. Tapi bisa lu bayangin ya, sekarang di Indonesia Smackdown udah dilarang. Ya kan? Untungnya cuma di Indonesia. Lu bayangin kalau misalkan di seluruh dunia Smackdown dilarang. Ini kan kasihan orang-orang yang ada di Smackdown. Kerjaannya ngapain lagi? Oke lah kalau misalkan pemain-pemain Smackdown kayak John Cena mungkin dia bisa jadi tukang pukul gitu kan. The Rock gitu dia bisa jadi kuli bangunan gitu kan. Bisa gitu. Nah ini yang kasihan siapa? Wasit Smackdown dia keahliannya cuman adu domba. Dia gak punya keahlian apa-apa bisa lu bayangin wasit Smackdown nih kalau di rumah kayak gimana gitu. Misalnya anaknya temennya datang gitu nama anaknya Rudy. Rode bokapnya yang wasit Smackdown keluar. Rudy lagi ngata-ngatain kamu tuh di dalam. Mana Rudy? Dipukulin gitu kan. Anak sendiri diadu domba gitu. Dan banyak banget fakta-fakta unik yang gue baca akhir-akhir ini. Salah satunya adalah di Cape Town Afrika Selatan. Cape Town itu kalian boleh cari. Ternyata di sana orang yang giginya ompong itu dianggap tampan dan maskulin.
Di sini ada yang ompong? Di sini ada yang ompong? Kalau ada suruh jauh-jauh ke Afrika Selatan sono. Di Indonesia lu tuh jelek. Dan bisa lu bayangin ya nih, di sana tuh orang ompong bisa jadi ganteng. Lu bayangin perasaan orang Korea yang udah operasi plastik mahal-mahal. Ketika tahu di Afrika Selatan cuman modal jatuh kepala duluan bisa ganteng gitu. Iya kan? Dan ada lagi fakta yang unik menurut gue adalah di Jepang. Nih ya, asal kalian tahu di Jepang itu banyak jalanan yang ternyata dia nggak ada namanya. Di Jepang itu banyak jalanan yang nggak ada namanya. Makanya lu jangan kaget kalau misalkan lu ketemu sama orang Jepang di Indonesia ya, itu dia nyasar itu. Orang Jepang ada jalanan nggak ada namanya. Ini kan aneh banget ya nggak ada namanya. Ini yang kasihan siapa? Tukang pos. Tukang pos kan nganterin surat ini sesuai alamatnya. Ini kalau nggak ada alamatnya gimana? Ini misalnya tukang pos nganterin surat buat Kapten Tsubasa. Surat tantangan sepak bola dari Bambang Pamungkas misalnya. Ini nganterinnya kan cari alamatnya susah. Ujung-ujungnya apa? Diketok rumah per rumah gitu kan. Tok tok tok. Misi Mas Tsubasa bukan? Oh bukan saya Naruto. Oh oke. Tok 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 Mas Tsubasa. Bukan saya Hyuga. Oh oke. Tok 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 Mas Tsubasa. Bukan saya Spiderman. Loh kok di Jepang liburan? Oh oke gitu. Akhirnya dicari sampai akhirnya ketemu Tsubasa. Tapi sayang Tsubasanya udah pensiun main bola. Dia sekarang jadi entrepreneurship, jadi pengusaha. Dia buka usaha olahraga, Nankatsu Sport, wes. Jualan alat-alat olahraga dan alat musik, wes. Di depan rumahnya ada gitar yang digantung, wes. Ntar dipanet terus tiba-tiba ada datang wasit Smackdown datang, wes. Tsubasa, kata toko sebelah katanya jualan di sini palsu. Serius lu, serius. Akhirnya Tsubasa keluar, toko orang dijebret. Oh dar gitu. Datang orang nanya ini kenapa? Nggak apa-apa kok. Oh difoto. Terima kasih sekali dari gua Rigen.